Kembali lagi di Adi Putra Official. Hari ini, kita akan belajar tentang 14 fakta psikologis yang menarik tentang perilaku manusia. Psikologi manusia adalah sebuah perjalanan yang tak ada habisnya. Setiap pikiran yang kita pikirkan, setiap emosi yang kita rasakan, dan setiap keputusan yang kita ambil merupakan bagian dari pikiran rumit yang diproses oleh psikologis kita. Mempelajari psikologi sama halnya dengan memulai sebuah petualangan besar. Anda akan menemukan konsep-konsep seperti efek halo, di mana satu sifat baik seseorang dapat membuat kita memandang segala sesuatu tentang mereka dalam sudut pandang positif atau bystander apathy, yang mengungkapkan keraguan kita untuk bertindak dalam keadaan darurat ketika ada orang lain. Ini bukan sekadar pengamatan. Ini adalah jendela ke dalam jiwa perilaku manusia yang mencerminkan ketakutan, keinginan, dan motivasi kita yang paling dalam. Apa yang membuat psikologi begitu memikat adalah relevansinya dengan setiap aspek kehidupan kita, dari cara kita menjalin hubungan hingga cara kita membuat pilihan. Psikologi membantu kita memahami bukan hanya orang lain, tetapi juga diri kita sendiri pada tingkat yang mendalam. Psikologi adalah tentang mengungkap alasan di balik apa yang terjadi, dan dengan melakukan hal tersebut, psikologi memberi kita kesempatan untuk memahami keindahan dan kompleksitas sifat manusia. Jadi, mari kita mulai perjalanan ini dengan rasa ingin tahu sebagai kompas kita. Dan berikut adalah 14 fakta psikologis yang menarik tentang perilaku manusia. 1. Fata Morgana pencerminan. Mirroring mirage, atau peniruan bawah sadar terhadap tindakan orang lain, adalah seperti meniru seseorang secara tidak sadar tanpa menyadarinya. Bayangkan Anda sedang mengobrol dengan seorang teman yang terus menyentuh rambut mereka. Tiba-tiba, Anda mendapati diri Anda melakukan hal yang sama, meskipun rambut Anda baik-baik saja. Ini bukan karena Anda secara sadar memutuskan untuk menirunya. Ini adalah respons otomatis. Otak kita terhubung dengan kabel untuk meniru orang lain, membantu kita terhubung dan berempati. Ini seperti sebuah tarian tak terlihat di mana kita menyamai gerakan orang lain, membangun hubungan tanpa kata-kata. 2. Paradoks pilihan. Paradoks pilihan seperti berdiri di toko permen raksasa, kewalahan dengan pilihan yang tak ada habisnya. Bayangkan Anda harus memilih satu jenis permen saja, tapi ada ratusan pilihan. Alih-alih merasa senang, Anda justru merasa stres dan khawatir salah memilih. Paradoks ini menunjukkan bahwa memiliki terlalu banyak pilihan sebenarnya bisa membuat kita kurang bahagia. Otak kita seperti macet saat mencoba memilih yang terbaik dan akhirnya kita menjadi lebih cemas daripada jika kita hanya memiliki sedikit pilihan. 3. Efek pintu masuk. Efek pintu masuk seperti ketika Anda masuk ke sebuah ruangan dan tiba-tiba lupa mengapa Anda pergi ke sana. Bayangkan ini, Anda sedang berada di dapur, ingat bahwa Anda harus mengambil ponsel dari kamar tidur. Tapi begitu Anda masuk ke kamar tidur, Anda tidak ingat mengapa Anda berada di sana. Hal ini terjadi karena memasuki ruang baru seperti mereset otak Anda, sehingga lebih sulit untuk mengingat tujuan awal Anda, seolah-olah setiap ruangan adalah bab yang terpisah dan berpindah-pindah ruangan membuat Anda kehilangan alur cerita. 4. Fenomena Bader-Meinhof. Pernahkah Anda mempelajari sebuah kata baru dan kemudian mulai melihatnya di mana-mana? Itulah fenomena Bader-Meinhof yang sedang beraksi. Rasanya seolah-olah kata tersebut selalu tersembunyi dan sekarang tiba-tiba muncul di buku, percakapan, dan di TV. Ini tidak berarti kata tersebut tiba-tiba menjadi populer, hanya saja otak Anda sekarang sudah terprogram untuk mengenalinya. Hal ini mirip dengan berpikir tentang gajah merah muda dan kemudian melihat warna merah muda di sekelilingnya. Otak kita hebat dalam mengenali pola, terutama dengan hal-hal yang baru dan menarik. 5. Efek Tetris. Bayangkan bermain game seperti Tetris selama berjam-jam dan kemudian, bahkan ketika Anda tidak bermain, Anda masih melihat balok-balok yang berjatuhan di dalam pikiran Anda atau di dalam mimpi. Hal ini dikenal sebagai efek Tetris. Otak Anda seperti terkunci dalam mode permainan. Mengulang pola
dan gambar dari aktivitas tersebut. Ini adalah gambaran yang menarik tentang bagaimana pikiran kita bisa melekat pada sesuatu yang kita fokuskan secara intens, bertahan bahkan dalam aktivitas dan pikiran kita sehari-hari. 6. Retrospeksi kemerahan. Ketika Anda mengingat sesuatu, Anda lebih mengingat tawa dan saat-saat yang menyenangkan. Ini adalah retrospeksi kemerahan. Otak kita memiliki kebiasaan untuk mempercantik ingatan kita, membuat masa lalu tampak lebih bahagia dan menyenangkan daripada yang seharusnya. Ini seperti pikiran kita mengedit bagian yang buruk dan menciptakan sebuah gulungan sorotan, berfokus pada saat-saat yang menyenangkan dan meremehkan yang negatif. 7. Gema emosional. Ketika suatu kelompok berada dalam suasana hati tertentu, suasana hati tersebut sering kali menyebar ke orang lain, seperti menguap yang menular. Fenomena ini dikenal sebagai gema emosional. Bayangkan Anda berada di sebuah ruangan di mana seseorang tertawa terbahak-bahak. Anda mungkin akan menemukan diri Anda ikut tertawa, bahkan tanpa mengetahui leluconnya. Ini adalah cara emosi menginfeksi orang-orang di sekitar kita. Jika seorang teman merasa sedih, Anda mungkin merasakan penurunan suasana hati juga. Kita manusia adalah makhluk sosial dan cenderung merefleksikan emosi orang-orang yang ada bersama kita, menciptakan reaksi perasaan. 8. Efek halo. Efek halo adalah seperti mengenakan kacamata yang membuat satu hal baik tentang seseorang lebih menonjol daripada yang lainnya. Bayangkan Anda bertemu dengan seseorang yang sangat lucu. Tiba-tiba, Anda mulai berpikir bahwa mereka juga cerdas, baik hati, dan keren, bahkan tanpa banyak bukti. Saat itulah, otak kita mengambil satu sifat positif dan menggunakannya untuk melukiskan gambaran positif tentang orang tersebut secara keseluruhan. Ini seperti melihat seseorang membantu seorang wanita tua menyeberang jalan dan langsung memutuskan bahwa dia pasti orang yang hebat dalam segala aspek. 9. Ilusi pengelompokan. Pernahkah Anda melihat awan dan melihat bentuk-bentuk seperti binatang atau wajah? Otak kita sangat pandai melihat pola, bahkan pada hal-hal yang acak. Misalnya, jika Anda melempar koin, Anda mungkin berpikir bahwa Anda melihat sebuah pola seperti kepala yang muncul lebih sering. Namun pada kenyataannya, itu hanya kebetulan yang terjadi secara acak. Kita terprogram untuk mencoba memahami keacakan, mencari keteraturan dalam hal yang sebenarnya hanyalah kumpulan kejadian yang tidak berhubungan. 10. Efek pemandu sorak. Bayangkan jika Anda melihat sekelompok orang di sebuah pesta dan berpikir bahwa mereka semua terlihat sangat menarik bersama-sama. Fenomena ini dikenal sebagai efek pemandu sorak. Ini adalah keunikan persepsi yang menarik di mana individu terlihat lebih menarik ketika mereka menjadi bagian dari sebuah kelompok. Ketika Anda melihat orang-orang yang sama secara individu, mereka mungkin tidak menarik perhatian Anda dengan cara yang sama. Otak kita cenderung melihat wajah-wajah dalam sebuah kelompok dengan cara yang berbeda, sehingga meningkatkan daya tarik setiap orang ketika mereka dikelilingi oleh orang lain. 11. Kuas kenangan. Kuas kenangan atau bagaimana ingatan palsu dan informasi pasca peristiwa membentuk ingatan kita, seperti sebuah cerita yang sedikit berubah setiap kali diceritakan. Bayangkan Anda melihat seekor anjing dalam perjalanan pulang, tetapi kemudian seseorang mengatakan bahwa itu adalah seekor kucing. Anda mungkin mulai mengingatnya sebagai seekor kucing, meskipun sebenarnya itu adalah seekor anjing. Ingatan kita bukanlah rekaman yang sempurna. Ingatan kita dapat dipengaruhi oleh informasi atau sugesti baru. Ini seperti pikiran Anda mengedit masa lalu. Terkadang mencampur atau menambahkan detail yang tidak ada di sana. 12. Efek pembingkaian. Pikirkan tentang bagaimana sebuah bingkai dapat mengubah persepsi Anda tentang sebuah gambar. Konsep ini berlaku untuk efek pembingkaian, di mana penyajian informasi mempengaruhi keputusan dan opini kita. Ambil contoh segelas air, jika seseorang menggambarkannya sebagai setengah penuh. Itu terdengar lebih optimis daripada menyebutnya setengah kosong, meskipun jumlah airnya sama. Fenomena ini menunjukkan bagaimana pilihan kita tidak hanya dipengaruhi oleh fakta-fakta itu sendiri, tetapi juga oleh bagaimana fakta-fakta tersebut disajikan
atau dibingkai kepada kita. 13. Menunggu dalam situasi ramai. Bayangkan, jika Anda menjatuhkan kertas Anda di lorong yang ramai dan mengharapkan seseorang untuk membantu, tetapi semua orang berlalu begitu saja. Hal ini terjadi karena ketika banyak orang berada di sekitar, setiap orang merasa kurang bertanggung jawab untuk mengambil tindakan. Semua orang berpikir, orang lain akan membantu, sehingga secara mengejutkan, tidak ada yang membantu. Fenomena ini menyoroti bagaimana, dalam sebuah kelompok, orang sering menunggu orang lain untuk bertindak terlebih dahulu, yang mengarah pada kurangnya tindakan, bahkan dalam situasi di mana bantuan dibutuhkan. 14. Egosentris. Bayangkan diri Anda sebagai karakter utama dalam sebuah film. Inilah yang disebut dengan bias egosentris. Ini terjadi ketika kita melihat diri kita sendiri sebagai pusat dari berbagai peristiwa, lebih dari yang sebenarnya. Katakanlah ada sesuatu yang tidak beres di sebuah pesta. Anda mungkin khawatir semua orang memikirkan peran Anda di dalamnya, meskipun sebenarnya tidak. Gimana nih menurut kalian tentang beberapa fakta psikologi di atas? Kalau kamu ingin mengetahui informasi menarik dan bermanfaat yang lebih banyak tentang psikologi, terus ikuti channel ini dengan menekan tombol like dan subscribe. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya.